Hai semua, assalamualaikum. Langsung aja pertama-tama teman-teman siapkan wadah kering dan bersih. Kemudian pecahkan 4 butir telur utuh di wadah ini. Campurkan dengan 150 gram gula pasir putih dan tambahkan setengah sendok teh vanila cair, 1 sendok teh emulsifier SP pelembut kue. Sekarang adonannya kocok menggunakan mixer di kecepatan yang rendah. Nah, setelah 5 detik, teman-teman boleh naikkan untuk mixernya menjadi kecepatan yang tinggi dan durasi lama pengocokannya itu kurang lebih 10 menit ya. Dan silakan disesuaikan dengan alat mixer teman-teman ya, bisa berbeda. Oke, ini tuh lamanya 10 menit ya, sampai putih, kental, dan berjejak seperti ini. Oke, karena wadahnya kekecilan, jadi aku pindahkan ke yang wadah lebih lebar gitu, supaya nanti kita mengolahnya itu lebih maksimal dan lebih leluasa gitu ya. Oke, ini ada bahan keringnya. 180 gram tepung terigu protein sedang dan 1 sendok makan fiber krim. Boleh diganti dengan susu bubuk ya. Oke, tambahkan juga dengan 1/4 sendok teh baking powder. Kalau kalian nggak mau pakai baking powder, silakan di skip aja, nggak dipakai juga nggak apa-apa ya. Kemudian ini bahan keringnya penting juga harus disaring supaya nanti tekstur bolunya itu lebih lembut dan bahan keringnya itu benar-benar nggak ada yang masih menggerindil gitu ya. Kita masukkannya secara bertahap, lalu sambil diaduk-aduk menggunakan spatula ya. Kalau teman-teman mau mengaduknya menggunakan mixer, silakan menggunakan kecepatan yang rendah selama 10 detik. Jadi nggak usah lama, asal tercampur merata aja ya. Oke, setelah semua bahan keringnya masuk dan udah rata gitu, sekarang kita akan campurkan dengan margarinnya. Untuk margarinnya, teman-teman, untuk mencairkannya gitu nggak usah sampai berminyak. Cukup sampai meleleh aja ya, supaya nanti tekstur bolunya itu lebih lembut dan nggak keras. Kalau dimakan di tenggorokan nggak seret gitu juga ya. Oke, dimasukkan margarinnya secara bertahap juga. Diaduk-aduk menggunakan mixer dengan menggunakan teknik aduk balik. Dari bawah ke atas, terus aja diaduk-aduk sampai semua margarinnya masuk dan habis ya margarinnya. Dan pastikan margarinnya itu jangan sampai tertinggal di dasar adonan. Supaya enggak bantat juga kue bolunya ya. Jadi banyak tahapannya untuk cara membuat kue bolu yang menghasilkan mengembang sempurna ya. Dan sekarang setelah semuanya tercampur merata, kita siapkan loyang. Untuk loyangnya diolesi dengan Carlo. Jadi Carlonya aku buat sendiri. Ada 1 sendok teh tepung terigu, 1 sendok teh margarin, 1 sendok teh minyak gorengnya gampang banget. Oke, dioleskan aja ke loyang. Untuk loyangnya ini aku pakai ukuran yang 20 cm ya. Dan teman-teman kalau mau lebih tinggi gitu, silakan menggunakan loyang yang ukuran 18 cm. Nah, untuk pemanggangan ovennya harus dipanaskan dulu sebelumnya selama 10 menit. Jadi ovennya harus panas dulu ya. Kita panggang di suhu 170 derajat Celcius menggunakan api atas bawah selama 35 menit. Setelah 35 menit menggunakan api atas bawah selama 5 menit. Jadi totalnya itu 40 menit dipanggang atau silakan disesuaikan dengan oven masing-masing ya. Sekarang kita keluarkan dari loyang, kuenya panas, hati-hati. Wah, ini dia. Hasilnya mengembang sempurna, bolunya tinggi, jumbo. Oke, buat teman-teman semua, tonton terus videonya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share-nya. Terima kasih.
Hai teman-teman, assalamualaikum. Pertama-tama siapkan loyang, dan ini aku tuh loyangnya pakai baking pan. Ini loyangnya udah aku olesi dengan karlo ya. Karlonya aku buat sendiri, gampang banget. Tepung, margarin, lalu minyak goreng disatukan, lalu dioleskan di dasar baking pan ini. Oke teman-teman, selanjutnya kita siapkan wadah yang kering. Nah, wadahnya harus bersih juga ya. Kemudian teman-teman pecahkan 8 butir telur utuh. Gunakan teman-teman telur yang masih segar atau fresh. Berpengaruh juga dengan kue yang nanti hasilnya itu mengembang ya. Nggak bantat gitu. Tambahkan 1 sendok teh emulsifier SP pelembut kue. Teman-teman boleh diganti TBM ataupun ovalet. Oke, tambahkan juga dengan setengah sendok teh vanila cair, lalu 180 gram gula pasir putih. Nah, bahan ini dikocok sampai kira-kira sekitar 10 detik ya. Kalau udah 10 detik, kita akan campurkan dengan bahan lainnya. Cara membuat kue bolu di video kali ini hasilnya super lembut ya. Oke, ini tambahkan dengan baking powder 1 sendok teh, tepungnya 330 gram, protein sedang. Lalu campurkan juga dengan 2 sendok makan fiber cream. Teman-teman boleh juga pakai susu bubuk putih ya. Oke, kenapa teman-teman bahan keringnya harus disaring? Ini tujuannya supaya bahan keringnya itu nggak ada yang masih menggumpal atau menggerindil gitu ya. Supaya tekstur bolunya juga lebih lembut. Nah, ini dikocok sambil kita masukkan bahan keringnya. Ini secara bertahap gitu. Ini nggak usah pakai lama ya teman-teman. Sekitar 5 menit, kurang lebih 5 menit dari awal kita kocok dulu telurnya. Kemudian kita tambahkan bahan keringnya secara bertahap ya. Jadi untuk total pengocokannya nggak lama, cuma 5 menit ya. 5 menit hasilnya mengembang dan rata. Teksturnya itu beneran lembut banget ya. Oke teman-teman, setelah semua bahan keringnya masuk, boleh kita ratakan menggunakan spatula. Dan untuk bagian pinggirnya kelihatan belum benar-benar tercampur rata. Ini supaya maksimal aja ya tercampur dengan ratanya. Oke, setelah itu boleh kita kocok kembali sampai benar-benar bagian pinggirnya itu rata. Kalau udah, matikan mixernya ya setelah 5 menit. Boleh teman-teman kita campurkan dengan margarin ada 250 gram, dan untuk minyak gorengnya 25 gram atau setara dengan 5 sendok makan minyak goreng. Kita satukan antara margarin dan minyak gorengnya ya teman-teman. Oke, kita masukkan margarin dan minyak yang udah dicampurkan secara bertahap sambil kita kocok juga menggunakan kecepatan rendah. Di kecepatan rendah juga ya, sekitar lama kita mengocoknya itu 10 detik, cukup 10 detik ya buat teman-teman, nggak usah pakai lama supaya adonannya itu nggak teksturnya jadi encer gitu ya. Jadi tekstur adonannya kuenya itu stabil ya, jadi nggak encer, nggak merubah kental. Jadi adonan kue bolu yang bagus itu teksturnya nggak encer. Kalau encer nanti hasil kue bolunya itu suka bantat, nggak akan mengembang ya. Oke teman-teman, setelah semua margarinnya masuk, kita ratakan ya. Kita ratakan menggunakan spatula. Ini menggunakan teknik aduk balik ya untuk meratakannya. Untuk memastikan bahwa bahan basahnya itu margarinnya ya enggak masih di dasar adonan, enggak tercampur gitu. Jadi harus benar-benar margarinnya tercampur rata. Nah, kalau udah teman-teman, ini tuh aku sisihkan di loyang. Ini aku pakai baking pan yang ukuran 24 cm. Sisihkan aja semuanya. Oke. Setelah semuanya kita masukkan ke loyang baking pan ini, lalu kita tutup dan kita akan panggang di menggunakan kompor ya. Jadi alasnya itu dari aluminium dan atasnya kita beri abu gosok. Abu gosok yang sering zaman dulu kita gunakan untuk mencuci piringnya, banyak yang jual di warung juga.
Oke, ini pemanggangannya udah dipanaskan ya sebelumnya menggunakan api besar. Kalau kita siap panggang, kita turunkan api kompornya menjadi sedang ya, sedang ke kecil tapi jangan kecil banget. Nah, seperti ini. Kita tutup untuk bagian lubangnya dipanggang selama 40 menit ya. Oke, teman-teman, setelah 40 menit, nah ini tuh yang bagian bolongnya itu kan tertutup ya. Kemudian teman-teman boleh dibuka bagian bolongnya itu. Ini supaya bagian atasnya itu enggak masih basah. Jadi bagian atasnya itu matang, warnanya kecoklatan, matangnya juga merata gitu ya. Oke teman-teman, total semua pemanggangan menggunakan baking pan. Di sini aku pakai api sedang ya, selama 40 menit ya. Sekarang boleh matikan api kompornya lalu kita angkat. Nah, ini dia, kita sisihkan, kita buka. Nah, hasilnya tuh ya. Untuk bagian permukaan atasnya itu kering, warnanya coklat, matangnya juga rata seperti dipanggang menggunakan oven listrik. Nah, ini hasilnya mengembang, bolunya super mulus. Dan tentunya kue bolunya pasti ini super lembut karena udah dingin. Di sini aku punya krim. Ini krimnya buat sendiri dari margarin. Biasanya aku pakainya margarin putih karena kehabisan yang ada aja di rumah. Margarinnya kita kocok lalu tambahkan dengan susu SKM putih sampai mengembang. Nah, ini setelah diaplikasikan krimnya, boleh teman-teman tambahkan toppingnya. Mesesaresnya cuma sedikit nggak apa-apa ya. Oke, kita potong-potong, kita lihat. Nah, ini bagian dalamnya. Super lembut, nggak ada yang masih menggelembung gitu ya, nggak kasar. Oke, buat teman-teman, selamat mencoba. Terima kasih. Untuk di video kali ini aku membuat kue bolu sangat recommended banget buat teman-teman. Bahannya terjangkau, iri telur tapi hasilnya jumbo. Tekstur bolunya lembut dan lembab, tentunya rasanya enak banget. Nah, buat teman-teman mau tahu cara membuatnya nggak? Oke, langkah pertama. Hai semua teman-teman, Assalamualaikum. Pecahkan 3 butir telur utuh, lalu tambahkan dengan 1 sendok teh emulsifier SP pelembut kue gitu. Dan tambahkan dengan 1 sendok teh baking powder, setengah sendok teh vanila cair, 170 gram gula pasir putih, dan 100 gram air putih biasa. Oke teman-teman, sekarang kita kocok aja menggunakan kecepatan yang tinggi dan durasinya itu sekitar 10 menit sampai adonannya mengembang putih lalu kental dan berjejak ya. Nah, buat teman-teman, ini tuh kue bolunya sangat irit telur, tapi hasilnya jumbo mengembang anti gagal ya. Dan setelah 10 menit teman-teman, ini adonannya sudah mengembang putih kental lalu berjejak ya. Oke teman-teman, boleh kita matikan dulu untuk mixernya. Sekarang teman-teman, kita siapkan bahan keringnya, harus disaring supaya bahan keringnya nggak ada yang menggumpal. 185 gram tepung terigu protein sedang dan 3 sendok makan susu bubuk putih. Di sini aku pakai merek Denko. Oke, ini setelah sisihkan ya di saringan bahan keringnya. Kemudian sambil kita saring dan kita ratakan atau kita mixer aja dengan kecepatan yang sangat rendah. Ini tuh teman-teman dimasukkan tepungnya itu bertahap. Jadi 2 kali ya. Lalu kita sambil ratakan dengan mixer di kecepatan yang sangat rendah. Jadi nggak usah lama, durasinya sekitar 10 detik ya, sampai tercampur merata aja. Nah, setelah semuanya tepungnya masuk dan diratakan, boleh teman-teman mixernya dimatikan lalu kita copot dulu baling-balingnya. Kemudian teman-teman untuk margarinnya sudah aku siapkan dan udah aku lelehkan. Jadi margarinnya itu aku pakai 170 gram. Untuk margarinnya nggak usah dilelehkannya sampai berminyak. Cukup buat teman-teman sampai meleleh aja.
Untuk tekstur kue bolunya dijamin kalau teman-teman buat kue bolu pakai resep aku ini, dijamin kue bolunya bakalan super enak, super lembut, nggak seret di tenggorokan gitu ya. Dan untuk margarinnya gunakan pakai Blue Band and Cookies, lebih enak dan lebih harum. Kalau buat teman-teman silahkan disesuaikan aja. Ini menurut aku ya, sarankan pakai margarin merek Blue Band and Cookies. Oke, ini dia margarinnya setelah meleleh dan setelah dilelehkan gitu ya. Lalu kita campurkan dan kemudian kita aduk aja menggunakan spatula. Menggunakan teknik aduk balik sampai tercampur rata. Dan buat teman-teman pastikan margarinnya jangan sampai tertinggal di dasar adonan. Nanti kalau tertinggal margarinnya, tertinggal nggak kecampur gitu, bisa menyebabkan kue bolunya bantat. Oke teman-teman, ini loyangnya udah aku siapkan juga, udah diolesi dengan margarin dan ditaburi dengan sedikit tepung terigu. Kalau buat teman-teman mau pakai Carlo, olesannya juga boleh. Untuk loyang aku pakai ukuran yang 20 cm ya. Boleh diratakan dan boleh dihentak-hentakan juga ya teman-teman. Supaya nanti bolunya itu enggak, teksturnya enggak kasar ya, enggak bergelembung, dan tentunya kue bolunya padat tapi lembut. Nah, ini aku ratakan dengan tusuk lidi supaya rata bagian permukaannya. Kemudian boleh teman-teman dihentakkan juga. Nah, kalau teman-teman mau panggangnya pakai oven tangkring juga boleh. Dengan api kompor yang sedang sampai 40 menit lamanya ya kalau mau pakai oven tangkring. Nah, ini tuh aku panggang menggunakan oven listrik. Dipanggang ini kira-kira sekitar 45 menit di suhu 180 derajat Celcius menggunakan api bawah dulu selama 40 menit. Nah, teman-teman setelah 40 menit kemudian kita panggang lagi menggunakan api atas bawah selama 5 menit. Jadi total panggangnya itu teman-teman 45 menit. Nah, ini dia setelah 45 menit kita tusuk lidi. Kalau tusuk lidinya itu teman-teman kering, artinya kue bolunya udah matang. Hasilnya jumbo, montok, dan tinggi ya, walaupun pakai 3 telur saja. Oke teman-teman, ini masih panas banget dan kita langsung aja keluarkan kue bolunya dari loyang. Nah, kita balik, ini harus super hati-hati karena panas banget ya teman-teman. Oke teman-teman, ini kita penasaran ya, karena pakai 3 telur takutnya gagal ya. Oke, ini sangat tinggi, udah nampak. Tuh, tinggi banget hasilnya, montok mengembang, dan ini kue bolunya wangi. Wangi banget walaupun dengan bahan yang sangat sederhana, dan pastinya semua teman-teman ini untuk bahannya ada di toko-toko terdekat ya. Dan recommended banget kalau mau untuk ide usaha ataupun ide jualan gitu. Nah, ini saat dipotong kue bolunya lembut karena masih panas jadi ketinggal seujung ya. Gak apa-apa. Oke, ini dia penampakannya. Saat dipotong sangat lembut banget ya. Oke, buat teman-teman semua, jika video yang aku bagikan ini bermanfaat dan menghibur, jangan lupa untuk like, comment, share-nya, dan tonton terus videonya. Nanti aku akan bagikan resep-resep terbarunya ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Hai semua, assalamualaikum. Langsung aja pertama teman-teman siapkan wadah bersih dan kering. Lalu kita pecahkan 8 butir telur utuh di wadah. Nah, buat teman-teman, jika teman-teman mau menghasilkan kue bolu yang mengembang sempurna, anti bantat atau anti gagal, pakailah bahan yang masih fresh, masih baru ya, masih layak digunakan. Nah, terutama dari telur ya, teman-teman. Telurnya teman-teman gunakan yang masih segar ya.
Jadi pengaruh banget kalau membuat kue bolu, telurnya juga harus yang masih fresh gitu. Dan untuk teksturnya, telur kalau masih segar itu putihnya mengental gitu dan kuning telurnya nggak cepet pecah gitu ya. Oke, tambahkan 180 gram gula pasir putih. Manis kue bolunya udah pas. Kalau teman-teman mau lebih manis silakan tambahkan dengan 200 gram gula pasir putih. Sekarang tambahkan emulsifier. Ini tuh pelembut kue, namanya SP ya. Nah, SP juga pengaruh banget. Pakailah SP yang masih layak digunakan. Ciri-cirinya seperti ini. SP-nya itu bening ya. Kalau udah warnanya agak pudar atau kusem gitu, agak berbusa, itu SP-nya nggak bisa digunakan, nggak layak. Jadi SP-nya itu nggak bakalan pengaruh ya, dan kuenya juga nggak bakalan mengembang. Oke, teman-teman, tambahkan juga dengan setengah sendok teh vanila cair. Kalau teman-teman mau pakai vanila bubuk juga boleh, pakainya 1 sendok teh. Nah, selanjutnya kita kocok bahan ini dengan kecepatan mixernya itu sedang ya. Ini kita kocok dengan kecepatan sedang di tahap pertama. Lalu setelah beberapa saat kemudian, sekitar 15 detikan gitu, silakan teman-teman boleh kecepatan mixernya itu dinaikkan menjadi kecepatan yang tinggi gitu ya. Dan ini kita kocok selama kurang lebih 10 menit ya, sampai adonannya mengembang, kental, putih, lalu berjejak. Nah, kira-kira seperti ini. Ini sudah 10 menit aku kocok adonannya. Atau silakan buat teman-teman disesuaikan aja dengan alat mixernya ya. Nah, ini kalau diangkat ujung mixernya, adonannya itu berjejak. Artinya adonannya udah mengembang bagus ya. Nah, di sini teman-teman, aku pakai 2 sendok makan fiber cream. Rasa kue bolunya lebih enak, lebih lebih creamy maksudnya, lebih wangi ya. Kalau mau pakai susu bubuk putih juga, teman-teman boleh silakan digunakan. Kalau nggak ada, pakai susu bubuk putih juga enak. Nah, untuk tepungnya di sini aku pakai 300 gram, bahan kering harus disaring ya. Lalu setengah sendok teh baking powder. Kalau teman-teman nggak mau pakai baking powder, silakan nggak digunakan. Nah, ini bahan keringnya supaya enggak ada bahan yang masih menggumpal gitu, yang masih kasar, jadi harus disaring, penting juga ya. Lalu kita ratakan atau kita kocok aja menggunakan mixer di kecepatan yang sangat rendah gitu ya, kecepatan 1. Ini nggak usah lama juga untuk mengaduknya, cukup sampai rata aja. Supaya bahannya itu tidak berubah untuk teksturnya ya. Kalau tekstur adonan untuk kue, untuk membuat kue bolu itu harus adonannya itu nggak encer ya, tapi nggak kental juga. Pokoknya nggak sampai enceran gitu, kalau adonannya sampai encer gitu, yang artinya nanti hasil kue bolu teman-teman itu bakalan bantat, nggak bakalan mengembang gitu ya. Oke, ini setelah dikocok lamanya 10 detikan aja. Nah, teman-teman boleh matikan dulu mixernya, lalu kita campurkan dengan ada 200 gram margarin yang udah dilelehkan, cukup sampai meleleh. Teksturnya seperti ini ya. Lalu campurkan dengan 65 ml minyak sayur. Minyak goreng yang masih bagus ya, yang belum sama sekali digunakan. Oke, ini diaduk aja pakai sendok makan sampai rata. Nah, teman-teman, setelah tercampur rata, lalu kita masukkan aja ke adonan ya, masukkan semuanya gitu. Oke, selanjutnya kita ratakan atau dikocok aja pakai mixer dengan kecepatan yang sangat rendah ya, sampai 10 detik juga.
Jadi nggak usah lama, sampai tercampur rata aja. Nah, setelah tercampur rata gitu, lamanya 10 detik, boleh teman-teman matikan dulu mixernya. Nah, ini itu untuk memaksimalkan bahwa adonan kue bolu ini benar-benar tercampur rata. Kita ratakan kembali menggunakan alat spatula seperti ini ya. Tuh kan yang bagian pinggirnya takutnya nggak kecampur. Jadi kita aduk-aduk aja menggunakan spatula dengan teknik aduk balik dari bawah ke atas terus aja. Dan teman-teman jangan sampai margarin ataupun minyak sayurnya itu masih tertinggal di dasar adonan ya. Itu yang menyebabkan nanti kue bolunya nggak bisa mengembang. Nah, setelah tercampur rata, lalu kita sisihkan nih, aku pakai baking pan. Mau membuat kue bolu dipanggangnya itu pakai baking pan ya. Ini ada Carlo buatan sendiri ya. Pakai minyak goreng, tepung, margarin, perbandingannya 1:1 aja, gampang banget. Nah, ini tinggal dioles-oleskan aja ke permukaan baking pan sampai rata ya. Nah, teman-teman untuk panggangannya itu kita pakai kompor ya. Dan nanti kan ada alas, lalu atasnya itu aku pakai abu gosok gitu ya. Dulu kan kalau kita cuci piring, zaman dulu itu pakai abu gosok. Dan itu kita panaskan dulu selama 15 menit pakai api besar ya. Setelah panas, stabil panasnya, lalu kita turunkan api kompornya, kita panggang menggunakan api sedang aja. Nah, ini udah masuk semua adonannya, jangan lupa dihentakkan supaya nggak ada rongga atau gelembung gitu. Nah, setelah itu kita tutup. Ini loyang baking pan-nya kita tutup, ada tutupnya gitu. Nah, ini tutupnya. Nah, kalau teman-teman mau lihat ada kacanya ya, kalau kuenya udah matang, jadi kita bisa lihat, bisa tengok. Nah, ini ditutup aja. Kalau kita panggang selama 40 menit, ini kan ada lubangnya tuh, tutup rapat. Nah, setelah kira-kira dipanggangnya 40 menit, teman-teman boleh lubangnya itu dibuka nanti supaya matangnya rata dan bagian atasnya itu matang matang dan warnanya coklat, jadi nggak basah gitu untuk bagian atasnya ya. Nah, seperti ini dibuka setelah 40 menit ya. Nah, ini kita panggang, tutup lagi lubangnya, kita panggang, kita menuju pemanggangan ya, kita pakai kompor. Nah, ini teman-teman pemanggangannya. Kita menggunakan api besar, pertama kita panaskan dulu selama 15 menit. Nah, ini kan udah panas ya, teman-teman. Kita turunkan api kompornya sedang. Nah, seperti ini sedang ya. Ini udah panas, kemudian kita sisihkan aja baking pan yang udah ada adonan kue bolunya. Nah, ini kita panggang kira-kira sekitar 40 menit. Oh ya, ini tuh untuk ukuran baking pan-nya itu aku pakai yang 24 cm ya, tingginya 7 cm. Oke, setelah 40 menit ya, udah kelihatan nih, udah aku tengok ini kayak kaca gitu, transparan. Jadi udah mengembang kue bolunya selama 40 menit. Kemudian kita buka, ada lubangnya gitu. Kita buka, kita putarkan aja gampang banget, tapi harus hati-hati panas ya. Ini ujung telinga baking pan-nya itu panas. Oke, tuh udah aku buka ya. Jadi kita panggang lagi kira-kira sekitar 15 menit sampai matangnya rata ya. Nah, teman-teman, ini dipanggang semua totalnya itu 55 menit ya.
matangnya udah rata, udah aku tengok juga bagian permukaan kue bolunya warnanya udah kecoklatan, kering, nggak basah lagi. Oke, kita buka aja hasilnya. Wow, ini mengembang sempurna. Permukaannya warnanya kecoklatan seperti kita panggang pakai oven gitu. Oke, ini kita tusukkan, tes tusuk. Nah, artinya udah matang karena tusuk lidinya kering. Boleh diangkat ya, lalu kita akan keluarkan kue bolu ini dari loyang baking pan-nya. Oke, buat teman-teman kalau mau untuk ide usaha ataupun ide jualan ataupun ide pesanan tetangga gitu, silakan disesuaikan juga dengan harga bahan baku di kota masing-masing ya, karena sangat berbeda pastinya harga bahan baku di kota masing-masing. Nah, ini lihat, wah, hasilnya beneran ini mengembang sempurna, matangnya rata, nggak kekeringan dan nggak kurang matang juga ya, pas. Oke, untuk selanjutnya aku mau bikin krim 150 gram margarin putih dikocok sampai mengembang dulu. Nah, teman-teman, untuk kue bolunya tunggu dingin dulu ya. Sambil kita menunggu kue bolunya dingin, kita buatkan dulu olesan kue bolunya ya. Aku pakai krim, lalu nanti atasnya aku kasih keju. Nah, setelah mengembang, teman-teman boleh tambahkan dengan larutan gula. Aku pakai gula 2 sendok makan dan ini direbus pakai air ya. Airnya juga 2 sendok makan. Masukkan, lalu kocok kembali sampai rata. Setelah rata, sekarang teman-teman boleh tambahkan juga dengan susu SKM. Nah, ini dikira-kira aja silahkan. Nah, masukkan. Lalu kita kocok kembali sampai rata gitu dan nanti lama-kelamaan mengembang, teksturnya mengembang dan sangat lembut. Nah, kira-kira seperti ini ya. Ratakan dulu pakai spatula ini supaya rata ya. Oke, untuk selanjutnya kita kocok kembali sampai benar-benar tercampur merata gitu. Nah, kalau udah boleh kita matikan alat mixernya, lalu kita akan gunakannya. Dan ingat buat teman-teman, untuk kue bolunya harus tunggu dingin dulu. Setelah dingin boleh kita kasih olesan krim. Nah, ini kuenya udah dingin. Sekarang kita olesi dengan krim. Ini krimnya itu enak banget ya, berasa susunya, manisnya pas, nggak kemanisan. Nah, kita oles-oleskan, kalau nggak rapi, dimaklum ya, karena ini kita mau konsumsi aja. Dan ini dia keju yang udah aku parut dan kita sisihkan. Nah, ini aku pakainya agak banyakan gitu supaya rasanya lebih enak ya. Nah, kalau teman-teman punyanya meseseres, silakan teman-teman digunakannya. Ini tuh beneran kue bolunya super lembut dan krimnya enak, nggak kemanisan gitu, pas. Ini untuk toppingnya bener-bener melimpah. Pokoknya kue bolu ini sangat enak. Jumbo ukurannya ini bisa untuk satu keluarga kita sajikan ya. Nah, ini kita potong-potong dan ini empuk banget loh. Kue bolunya empuk dan pastinya nggak ada rongga-rongga. Kue bolunya beneran harum dan pas banget ini di daerah aku, di daerah Soreang, Bandung, lagi musim hujan ya. Bikin teh hangat atau susu hangat beneran ini enak banget. Nah, buat teman-teman silakan kalau mau buat cemilan juga ya. Ini recommended banget resepnya. Nah, saat dipotong ini bolunya super lembut, gak ada rongga sama sekali. Wangi ya bolunya. Apalagi kalau kita sajikan
bersama kumpul keluarga, apalagi sekarang itu hari libur, libur panjang. Jadi anak-anak pada diem di rumah. Nah, recommended juga buat bunda-bunda semua bikin kue bolu yang pakai topping, mau keju, mau meses, pasti diserbu anak-anak ya. Oke, buat teman-teman semua jangan lupa tonton terus videonya dan jangan lupa like, comment, share-nya juga. Terima kasih.